Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mukadimah saya mengikuti yang di depan Pak Agus sama Bu Uni. Kemudian di sini saya selaku penyebar agama Islam diberikan tugas dan amanah dari Bapak Kepala untuk menyampaikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di wilayah Kecamatan Isiman. Walaupun sampun kata di hadapan Bapak Agus, saya hanya menyampaikan beberapa saja. Barangkali nanti yang saya sampaikan sudah disampaikan Pak Agus ya. Di mawon ingkang yang betul biar Oke, maka ini bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati, di sini saya tidak menggurui, kita sharing saja, saya juga dari sisi usia panjenengan mungkin ada beberapa yang lebih matang, lebih dewasa daripada saya, yang sebagian juga mungkin dari sisi usia di bawah saya, tapi barangkali kedewasaannya lebih daripada saya. Kemudian dari itu kita di sini untuk sharing saja. Baik, langsung saja karena sudah siang. Karena tema kita hari ini adalah bimbingan keluarga sakinah, maka di sini saya akan stressing pointnya tentang makna dari keluarga sakinah itu sendiri. Jadi kita lebih terfokus ke sakinah itu sendiri. Baik, Bapak Ibu tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa segala sesuatu itu harus diniati ibadah. Ngoten nggih? Ini saya sampaikan hadisnya supaya ada dalil. Sesuatu itu harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini syaratnya mutawatir. Nah, kalau hadis itu ada bijinya 1 sampai 100 nih. Mutawatir itu bijinya 100. Jadi hadis ini benar maka adanya. Kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya apa? Innamal a'malu, segala sesuatu pekerjaan, aktivitas apa saja, bekerja, sekolah, kuliah, belajar, apalagi bahkan makan, minum, semua aktivitas itu kata Rasul niat, mesti ada niatnya. Mustahil kita ini manusia yang hidup bernapas ini beraktivitas nggak ada niat atau nggak ada motivasi, mesti ada motivasi. Gitu. Sebenarnya tadi malam tidur, mesti ada niatin itu apa? Untuk istirahat. Tadi pagi jenengan sarapan, niatin itu apa? Ya supaya untuk lapar, untuk makan, supaya sehat. Begitu juga dengan menikah. Betul nggih? Kita sepakat nggih, segala sesuatu itu pasti dengan niat. Kemudian dilanjutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang niat itu, yang beraktivitas itu manawa, sesuai yang diinginkan. Maksudnya nggih? Nikah karena ini mau nikah, lek niati ibadah insyaallah apa? Mendapatkan ridho Allah, pahala dari Allah SWT. Sesuatu itu diridhoi oleh Allah, insyaallah hal-hal yang mengikuti juga bernilai berkah. Rezeki suami berkah, rezeki istri berkah, anak yang lahir soleh-soleh dan seterusnya. Suami bekerja keluar rumah akan dilindungi oleh Allah, istri di rumah beraktivitas kemudian anak dan dengan kata kunci adalah niatnya adalah ibadah. Bahkan di dalam usul dikatakan perkara mubah itu apa? Mubah dari tahu pelajaran MI dulu, sesuatu kalau dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berpahala. Tapi dalam usul dikatakan
Kalau perkara mubah itu diniat ibadah itu menjadi berbahaya. Contohnya apa? Misalnya begini, jenengan suami misalkan berangkat kerja hanya sekedar kerja saja. Ini kami dulu ngopi, nyumet, cakep, udah kerja, cakotan, nah niat berangkat hanya sekedar kerja, boleh bersolat. Tapi kalau jenengan budal kerja disisihkan dalam hatinya niat disisihkan, aku niat kerja ibadah lillahi ta'ala, maka berubah menjadi berbahaya. Tidur, contoh perkara mubah itu contoh tidur aja. Tidur itu perkara mubah, dikerjakan orang dosa, ditinggalkan juga tidak berdosa. Tapi ketika jenengan tadi malah tidur, terus saya tidur niat ibadah supaya besok bisa bangun pagi selalu bersama istri, kemudian bisa kerja. Niat ibadah, disisihkan ibadah, maka insya Allah menjadi bahagia dan muaranya adalah ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Next kita lanjut tentang keluarga sakinah. Panjenengan pasti semuanya sudah mengerti apa itu arti sakinah. Oke. Dari sakinah itu dari bahasa Arab yang artinya bisa tenang. Jadi orang menikah itu tujuannya ya tenang. Kemudian bisa bermakna tentram, ajang tentram, kemudian terhormat, respect antara suami dan istri, ada respect, ada rasa saling menghormati, kemudian aman. Dengan kehadiran suami, istri itu merasa aman. Dengan adanya istri, si suami merasa aman. Bukan sebaliknya. Ada suami, keamanan terganggu. Mungkin nggak kira-kira? Jangan sampai ya. Jadi ada rasa aman, kemudian nyaman. Ada suami, istri rasa nyaman. Ada istri, si suami nyaman. Ada suami, ada istri, si suami juga nyaman. Kemudian merasa terlindungi. Si istri merasa terlindungi, si suami, kehormatan suami terlindungi, kemudian penuh kasih sayang, dan yang terakhir memperoleh pembelaan. Jadi sakinah itu maknanya luas sekali. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu terwujudnya jika diciptakan. Jadi rasa tenang, aman, nyaman, tentram, kasih sayang, saling melindungi, respect, dan seterusnya itu kuncinya adalah diciptakan. Siapa yang ciptakan? Suami dan istri. Kalau jenengan tidak ada niat untuk menciptakan rasa sakinah, ya pernikahan yang bernilai sakinah ya tidak akan pernah terwujud. Dan kita lanjut secara kamus besar sudah. Nah, kemudian untuk meraih keluarga sakinah itu perlu adanya namanya visi misi suami atau visi misi keluarga. Niki kira-kira ini panjenengan ini sudah punya visi misi atau belum? Aku kira visiku apa, tujuan saya apa, kedepannya apa? Sudah ada ya, tapi mau diungkapkan agak bingung, ya. Nah, ini suami istri tentunya saya punya visi misi. Saya tuh memilih suami mas ini, saya memilih istri. Berarti saya punya visi misi. Tahu-tahu buat wanita seperti apa. Nah, ini gambaran saja visi misi. Pertama, ini hanya tips saja ya, gambaran. Satu, membuat kesepakatan. Satu, kegiatan harian masing-masing. Terus pasti si suami itu punya kegiatan masing-masing. Apa kegiatannya suami? Mancing. Ini kegiatan yang positif gimana ya? Bekerja. Kemudian apa lagi? Biasanya suami itu sebelum menikah punya kegiatan untuk salat misalnya, dia seminggu sekali atau bulu tangkis.
Karena si suami pasti punya hobinya macam-macam, ada futsal, ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada mancing barangkali ya, atau seterusnya. Jadi kegiatan masing-masing harus disampaikan. Jadi awal disampaikan, jangan sampai nanti protes di tengah-tengah jalan ya. Disampaikan saja, nggak apa-apa. Karena apa? Karena panjenengan ini suami istri pasti berbeda, sifat watak mesti beda. Itu harus disampaikan di awal. Nah, ya. Kemudian juga kegiatan istri apa saja disampaikan. Dari jam ini sampai ini saya begini, mas saya punya kegiatan rutin sebulan sekali arisan sama apa, sama alumni saya, misalnya ada kegiatan aktivitas disampaikan. Kemudian monggo disepakati. Oh ini boleh tapi jam sekian ya. Oh ini boleh tapi nggak boleh kurang lebih jam berapa mana. Disepakati. Sesuatu juga. Oh mas misal tapi siji. Oh jangan urusan rumah selesai. Boleh misal tapi mulai jauh ini. Nek ngopi mudah lah boleh tapi ya bisa disepakati saja kegiatan. Boleh ya? Supaya apa? Supaya enak nanti. Tidak ada suudzon. Suami nggak di rumah, si istri pikirannya kemana-mana. Bikin ngapur, juga sebaliknya si suami juga nanti suudzon ketika kerja butuh sampai kemana. Harus dimasaknya kurang terus. Itu ya. Setidaknya panjenengan suami istri tahu kegiatan masing-masing pasangan. Ya, betul ya. Seperti kita flashback aja dulu, seperti kasus yang viral itu namanya diplomat itu ya. Nah, itu kan si istri itu kan curiga suaminya harus dihubungi kita dia kita menakdirkan sesuatu yang terjadi. Baik. Kemudian ini pengaturan keuangan, ya. Pengaturan keuangan tadi sudah disampaikan Pak Agus 50, 30, 20 ya. 50% untuk kebutuhan pokok. Itu seperti listrik, makan, minum, pendidikan anak dan seterusnya. Kemudian 30 itu adalah apa tadi? Skincare barangkali jalan-jalan ya. Penting loh. Mas, saya anggap ngajak istri jalan-jalan itu penting. Sebulan sekali, 2 kali, nggak harus mahal, harus mahal. Kemudian yang 20% wajib investasi, ya, nabung. Tadi saya contek ya, ditabung. Nah, nabungnya ikut dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk emas atau dalam bentuk deposito atau dalam bentuk apa lagi, beli tanah. Ini perlu dikomunikasikan. Kalau pengalaman saya pribadi ini sharing ya Kak. Kalau keluarga kami, keluarga saya 20% kita tabung dalam bentuk emas, emas antam, bukan emas perhiasan. Karena emas antam itu nilainya tidak turun. Berapa tahun disimpan itu nilainya sesuai dengan inflasi saat itu. Inflasi itu apa sih? Contoh ya, tahun lalu, tahun 2024, 1 gram emas antam itu harganya hanya 1 juta rupiah. 1 gram antam. Sekarang itu hampir 2 juta, gitu. Berarti naik hampir 100%. 100%. Jadi kalau orang kurban tahun lalu, itu kambingnya dihargai 3,5 gram, karena kambing 1,5 juta. Sekarang itu kambing hanya dihargai 2 gram, karena inflasi. Bahwa ini rencanakan, disepakati, kita tunggu. Orang kita apa yang perlu kita keluarkan, yang perlu kita tahan. Nah, kita bisa bedakan antara need and want, kebutuhan dan kemauan. Jadi beda mana kebutuhan mana. Kemudian rencana pendidikan. Pendidikan ini bisa menunjukkan pandangan berdua, barangkali si istri ingin S2, si suami ingin S2, atau mungkin pendidikan anak.
disepakati. Jangan sampai milih sekolah dia anaknya tidak ada kata sepakat. Si bapaknya ingin di pondok pesantren, si ibunya ingin di sekolah umum, itu wajar. Berbeda pendapat itu wajar, tapi harus disepakati. Nonton ya, ini supaya tidak terjadi masalah di sekolah. Kemudian itu membuat kesepakatan. Kemudian yang kedua, tegakkan 5 pilar keluarga. Pilarnya apa? Cagar ya. Nek cagar ini kuat, insya Allah bangunan kuat. Ada 5 pilar keluarga. Yang pertama, ciptakan komunikasi yang sehat. Komunikasi sehat. Cara tutur kata, cara suami istri yang baik. Barangkali kebiasaan sebelum menikah si suami atau istri dengan kata-kata yang bahasa-bahasa gengsi ya, bahasa-bahasa yang barangkali ya. Maka ketika menikah, dengan berkomunikasi dengan pasangan Anda, gunakan bahasa-bahasa yang sehat, bahasa-bahasa puji. Kalau calonnya rapi, rahiwan gombal itu. Setelah rapi, gombal itu. Jangan sampai ya. Jadi tetap kata-kata Anda yang untuk memuji pasangan Anda sebelum menikah, pertahankan setelah menikah. Pertahankan. Oke. Komunikasi sehat itu juga jujur, tidak saling menutupi ya, tidak saling mencela, tidak saling bersudon. Kemudian kita yang kedua, ciptakan kebersamaan. Ini sih apa? Ini tantangan sekarang itu kebersamaan. Contohnya apa? Jenengan nanti kalau sudah menikah, ini belum menikah ya. Saya juga alami juga. Pulang kerja jam 4 sore saya pulang, mandi, ngomong anak, terus sampai nunggu bareng biasanya si dicanggah itu HP. Si istri HP ATW, si suami HP sendiri. Bahkan anak itu lebih HP. Nah, kemudian itu ya, maka kebersamaan itu penting. Maka ciptakan prime time. Kapan jenengan sepakati kalau kita bersama jam ini mau HP, ada ya, ngobrol. Apa sih ngobrol ini? Karena manusia makhluk itu, saya baca itu hampir 80% berkomunikasi. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu berkomunikasi, apalagi manusia. Jadi komunikasi apa aja sampaikan, penting nggak penting sampaikan. Ya, tapi bukan bergibah ya. Jadi bukan gibah syar'i ya, tapi sampaikan yang penting-penting. Itu ya, yang kiranya produktif. Kemudian pilar yang ketiga, ciptakan transparansi. Transparansi itu apa? Ya tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang ditutupi. Apa aja? Apa aja? Contohnya apa? Contohnya misalkan bahkan apa gitu, gaji misalkan disampaikan saja transparansi. Jadi gaji saya sebulan 15 juta. Ini gaji saya 10 juta. Ini yang 2 juta ini dana suami. Ini selalu panglangan kalau itu misalkan. Atau yang 2 juta ini untuk anggaran rokok dan bensin. Jadi ada transparansi. Atau barangkali berpenghasilan istrinya juga, meskipun nafkah itu wajib di pihak suami, tapi kalau istri punya penghasilan disampaikan saja apa-apa ditransparansi. Atau barangkali hal yang lain, suami punya kebiasaan punya komunitas CB, komunitas buwes, sampaikan saja. Ketika membeli sesuatu yang baru, ya, atau merencanakan ingin membeli kendaraan motor
kendaraan motor atau mobil disampaikan transparansi belinya di mana, ada berapa. Kemudian yang keempat yaitu hindari perpecahan, sesuatu yang menjurus pada perpisahan, perpecahan berpendapat sebisa mungkin dihindari, karena pada prinsipnya manusia ini tidak ada yang sama, ya. Pasti punya pola pikir yang berbeda. Itu liok setiap kepala itu pasti punya pendapat sendiri. Maka hindari itu sesuatu yang perpecahan. Kemudian pilar yang terakhir adalah hikmah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Tuhan kita harus kita kuatkan juga. Kemudian saya di sini menyampaikan fokus kepada yang pertama, yaitu komunikasi. Karena yang warga saya ini sudah banyak disampaikan Pak Agus, saya fokus yang 6 prinsip komunikasi. Ada 6 prinsip komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi itu harus kaulan sadidah, yang artinya perkataan yang benar. Dasarnya asal ayat 70. Jadi kalau berbicara itu berkata pada pasangan kita itu perkataan yang jujur, yang benar. Kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walau kana murran, meskipun itu pahit. Kemudian kedua, qaulan ma'rufan, perkataan yang ma'ruf, sama bahasa itu sama saja ya. Kemudian qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Maksudkan pasangan ini dan suami ini harus lemah lembut, ya, yang istri, yang suami juga sama. Lek urung iso mulai sekarang latihan berkata layyinan, layyinan itu nama ini sudah ukuran surat Toha 44. Sing biasane ora basa belajar basa, terutama nih pasangan ini yang tadi khususnya pada kaulan maisuro, perkataan yang pantas, sing pantas disampaikan, ini yang tidak disampaikan. Kemudian kaulan baligho, perkataan yang efektif, membekas jiwa. Maksudnya begini, perkataan ini yang kita sampaikan itu harus efektif dan jelas, ya, mudah dipahami. Jangan membuat ungkapan-ungkapan yang jadi PR. Isinya perlu masukin masuk ngomong ini. Sampaikan jelas, jelas. Kemudian kaulan karimah, perkataan yang mulia dan penuh penghormatan. Penghormatan. Iya, penghormatan. Ya, punya ibu di. Aku tadi kalau tolong, aku tadi coba notasi. Ada mohon maaf diawali, mohon maaf dulu, mohon bantuan ya orang cukup orang lain. Jadi ini perlu dilatih, ya. Kebiasaan ini perlu dilatih. Kayak kita mendidik anak kita nanti bisa, ya, perlu dilatih. Nah, sekarang ini yang slide terakhir, nanti ya. Sebagai pasangan suami istri kita harus memahami perbedaan masing-masing. Laki-laki dan perempuan itu sama atau beda? Beda ya, secara fisik aja sudah beda. Nah ini secara umum, pertama, kalau laki-laki itu cenderung menggunakan logika. Ini logika. Kalau perempuan menggunakan perasaan. Saling memahami ya. Lek menggunakan itu logika, lek menggunakan itu perasaan. Makanya istri kita itu kalau terluka saja dari ucapan kita sampai 5 tahun negara sekeliling si dunia. Bahkan ketika masa pacaran dulu taruh dulu sekeliling tahun aku dulu pacaran dunia tahun ngomong gitu, jadi suami memahami perasaan istri itu
cenderung perasaan. Jadi sangat rentan sekali, sensitif. Dan suami itu logika. Nah, si mbak-mbaknya itu harus paham suami itu harus segala. Lek ngantuk, kesel dia turu, mulai kerja itu biasa. Motor ya. Tapi dia coba mengatur ini logika dan perasaan itu dan saling berjalan beriringan. Ya itulah tugas kita, saling memahami ya. Saling memahami. Ya. Kemudian laki-laki menganggap penting keahlian. Keahlian itu laki-laki. Baik itu ini. Itu laki-laki. Perempuan menganggap penting kebersamaan. Pokoknya mending aku dibagi bareng kudu nek bojone. Orang setengah jam di absen. Endi Mas? Waktu itu di absen endi Mas ini. Gitu. Nah, karena memang istri itu cenderung ingin ada yang membersamai, ada yang melindungi, ada yang membersamai. Sak jam ora wean wis diwira, wis pikiran itu kok dhewe. Jangan-jangan chattingan karo Romeo. Ini HP ini satu lah, chattingan riwayat terusnya. Nah, jadi istri itu lebih menganggap penting bersamaan. Sepenting apa? Nah, gitu. Kemudian suami berpikir menyelesaikan masalah. Jadi lain masalah itu fokusin sampai. Kalau istri memberi nasihat tanpa diminta. Ini bahasa halus sih, memberi nasihat tanpa diminta itu. Aku kok ngomong ya baik banget ya. Jadi kan, tapi orang jalur pendapat komentar. Jadi kan gitu. Ini ada hasil ini ya. Satu psikologi. Jadi di situ sesuai memberi nasihat tanpa diminta. Jadi masukan. Intinya di sini hal positif ya. Cerewet tapi hal positif. Jadi ini loh mas ujungnya ini. Lalu ini jatuh dong ini. Nah itu memberi nasihat. Soknya udah dicet dompet kayak orang, habis dicet toko. Dan suami enggak, dia fokusnya selesai masalah. Berarti menang kita. Tapi ini dompet kayak mulai kasar terus udah, mulai sampai selesai. Ini suami aktif ya, tapi sisi ya ini soknya awas ya. Kemudian suami merasa dicintai jika dipercaya. Oke, suami itu merasa diberi kepercayaan penuh oleh suami, itu merasa dicintai, merasa diandalkan oleh istri, itu dia sudah cukup untuk merasa dicintai. Maka si suami, si istri, si istri, bapak, maka berilah kepercayaan pada suami Anda sebagai bentuk cinta Anda kepada pasangan Anda. Oke, disupport, suaminya disupport, mau lamar kerja disupport, masih bismillah coba bisa. Aku udah kerja coba, mau aktivitas apa disupport. Ya, itu suami itu gitu aja mas, tanpa diminta, ujuk-ujuk dia bilang, mas sangat bekerja ya. Wih, senangnya loh. Arab jalur ini sih nantinya, tapi wis suami peka, istri peka itu sempurna. Jadi merasa didukung, disupport oleh pasangan. Nah, kemudian yang perempuan merasa dicintai jika diperhatikan. Saya ulangi ya, merasa dicintai jika diperhatikan. Ibu, jadi istri itu senang diperhatikan daripada nyari perhatian dari orang lain. Mendingan kita sebagai suami beri perhatian penuh pada istri kita. Hal-hal kecil saja perhatian. Ya. Apa perhatian? Ini perhatian. Atau dikasih ini dia.
Istri itu senang digatek, lek ngomong. Istri berkomentar, istri bercerita, didengar. Istri masak, gene kopi, dia diseruput, orang ketan-ketan mengkap dik atau subur pisau, masak apapun orang bertimang, tetapi ucapan terima kasih itu bahkan dengan terjun dibawa ke bekal. Dengan matur-matur subur itu sangat senang. Atau bahkan ketika istri berpakaian, ujuk-ujuk sore-sore bawa wangi. Dengan ungkapkan dengan itu sempurna. Itu nanti dia istri seperti itu. Diperhatikan, ya. Jangan dicueki. Dicueki wes. Seminggu ramai diungkit itu pokoknya itu ya suami harus perhatian penuh pada istri. Kemudian ini selanjutnya si suami meringankan beban. Ini tidak semuanya tapi secara umum. Suami itu ada masalah, ada beban itu dengan diam. Di masalah itu secara umum seperti itu, tapi tidak semua. Ya ada juga yang punya masalah murid-murid ya tenang, ada masalah habis status, tapi secara umum itu diam. Jadi bapak harus paham, suaminya tiba-tiba menang, ujuk-ujuk menang, kita mungkin ada masalah. Ya, bororo itu. Ya orang lebih, makanya itu dipahami ya. Kalau suami kita, pasangan kita itu dia, kemudian besar ada masalah. Jangan harus mengerti dan paham. Ojo ditambahi masalah. Mas ini nyolong mau menang ini, dikendali nggak tambah jadi runyam nih masalahnya. Nah, nanti diperhatikan, kemudian didekati, kembali ke awal tadi. Komunikasi tadi disampaikan ada masalah diselesaikan bersama. Kalau tidak disampaikan tidak selesai. Bukan berarti diam ini masih menang orang ngomong apa-apa, tapi tetap kalau sudah diam sudah tenang, maka tolong disampaikan kepada pasangan. Kepada siapa lagi ada bercerita kecuali kepada pasangan Anda. Kan gitu ya. Karena itu pasangan, tidak mungkin dengan bercerita dengan orang lain, ya. Atau bahkan salah tempat. Kemudian kalau istri kebalikan, meringankan beban dengan bicara, lengket masalah harus ngomong yang mulai ini bicara. Dia mengekspresikan masalahnya itu dengan berbicara. Berbicara ini maknanya sekarang luas, bisa lewat lisan, bisa lewat ketikan di status atau di live Instagram, barangkali atau di reel, semuanya ekspresif bisa. Sesuatu harus seperti itu. Dan suami istrinya itu ngoreng-ngoreng, ngomongin, masalah ada masalah. Di suami harus paham ya. Kemudian setelah lerem, ayam bicara ada foto masalah itu. Kemudian dicari solusi bersama. Kemudian suami ini perbedaan yang terakhir kurang suka ungkapan verbal. Ini biasanya saya juga diprotes sama istri saya. Kurang romantis. Kemudian ngeluhnya saya ngene-ngene tadi pesan rapi tidak tahu misalnya gitu. Memang suami itu kurang suka ungkapan verbal, lebih ke tindakan misalnya. Membuktikan cintanya kasih dengan suami istri itu tindakan konkret, kerja keras, seterusnya. Kalau istri suka ungkapan verbal, pasti ini kan ketika masa ta'aruf saling kenal tahu mana yang lebih
lebih vokal pasti yang pihak perempuan atau sebaliknya. Tapi secara umum pihak perempuan lebih vokal karena memang dia suka melakukan verbal. Kemudian nanti kalau ada masalah itu lebih ekspresif. Kalau suami lebih diam. Nah, kemudian ini saya skip dulu ya, kata kuncinya selalu bagus mudor dari suhu itu kalau komunikasi selalu terbuka terus mudor positif ini berprasangka baik, bukan sebaliknya sudah berprasangka. Kemudian ini perbedaan komunikasi antara anak kecil, remaja, dewasa, dan tua. Kalau anak kecil itu banyak bertanya, ya. Anak kecil komunikasi anak kecil itu banyak bertanya, suka menunjukkan mainannya. Makanya mainannya aku beli mainan ini, mobil ini, punya mainan pesawat-pesawat. Kemudian kalau remaja itu cenderung tertutup, ya, tidak suka dikomentari, tidak suka diatur, itu remaja. Kalau dewasa dengan itu berpikir praktis, ya. Kemudian melakukan yang penting-penting saja. Kalau yang sudah tua itu banyak main-main masa lalu, kejadian dia cerita dengan bapak kita itu mesti ceritanya kejadian itu berbeda komunikasi dari remaja ke anak sampai tua. Harusnya kita yang bicara dewasa, terus bukan saat lagi remaja yang tertutup, itu bukan masalah kita lagi. Atau bahkan anak kecil yang suka berbicara yang tidak ada faedahnya, kalau yang suka melihat ini dan seterusnya, suka bertanya bukan ranah dan seterusnya. Kemudian ini yang terakhir, saya skip aja. Bila terjadi konflik, maka ada 9 tips, ya. Tentunya banyak tips, ini saya ambil 9 saja. Yang pertama, hadapi konflik dengan lapang dada. Oke. Masalah itu pasti ada. Orang hidup itu mesti punya masalah. Maka yang pertama, hadapi dengan lapang dada. Diterima di sini. Kemudian yang kedua, tahan emosi. Ya, ada masalah, yang pertama hadapi dulu, kemudian tahan emosi. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil keputusan saat posisinya sedang emosional atau emosi. Oleh enek masalah, ojo ngambil keputusan dalam posisi yang sedang sama-sama panas. Mesti keputusan itu bisa ujung-ujungnya penyesalan. Ini khususnya saya untuk garis bawahi yang suami. Ketika dengan punya masalah dengan pasangan Anda, ya, istri Anda, jangan sampai gampang-gampang. Kita tahu emosi kan, pernah marah, itu zaman pasti dengan pernah. Ketika dengan marah pada pasangan Anda, jangan gampang ucapkan kalimat-kalimat yang menjurus terpisah, baik bahasa lugas maupun kinayah. Dan sudah soalnya dik, belak salah, dik, tak bisa. Itu bahasa lugas, itu jatuh talak dalam dunia. Atau bahasa kinayah, wes dik, tak mulai mengenai pulang. Itu kan bahasa kinayah tak bisa. Ingat di hukum Islam itu masuk satu. Kalau sudah rujuk, ada benar-benar menggauli istri yang seperti salah satu ya. Maka dari itu, se-emosi Anda jangan mengambil keputusan hal-hal yang penting. Ditahan dulu. Si suami diam aja. Si istri, ya, meskipun ekspresif berbicara, ya, itu mau aja. Mau pernah kesel deh. Pernah kesel balik ngobrol. Nah, itu ya. Kemudian ini susah, tapi harus kita coba. Ketika
jenengan terjadi permasalahan dengan pasangan Anda, posisikan Anda di pihak yang salah. Jadi kalau kamu salah, aku sih salah itu. Tapi banget. Oke, karena merasa aku merasa salah itu banget. Kalau misalnya aku keliru itu susah. Tapi dalam ini dikasih dengan proyek orang, maka posisikan diri Anda di posisi yang salah. Jangan merasa aku benar. Nah, ya, yang abot saya, cuman ya ini tipe gitu. Kita bisa tahu diri, kita memposisikan diri yang salah. Karena apa? Konflik itu yang kan pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru. Entah yang laki-laki atau perempuan. Atau memang tidak ada yang keliru, itu masalah komunikasi. Mungkin ya, posisikan di yang salah juga. Betul loh ya. Mundur satu langkah, maju 1000 langkah, normal aja. Jadi posisikan di lain. Kemudian hindari perasaan gengsi. Nah ini nggak ada. Benar, benar pengaku wasit yang orang iya nyopo kan. Hindari gengsi. Terus kalau suami pasangan kita tidak usah buang-buang jauh itu kayak gitu. Buang-buang jauh rasa saya harus lebih, saya yang menang, hindari ya. Kemudian carilah penengah. Penengah ini adalah orang yang kita anggap mampu menangani ya. Dia posisinya netral. Konflik ini nggak selesai dengan cari orang-orang yang jahat. Oke. Tapi tetap disarankan selesaikan. Jangan sampai keluar. Dan yang terakhir, tanamkanlah pada diri Anda, yakinlah bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Oke. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Setelah ini Bapak Kepala kalau sudah hadir akan mengisi sedikit. Ini belum hadir. Ini saya akhiri sambil menunggu Bapak naik. Nanti ditunggu di sini sebentar dulu ya. Nanti ditunggu informasi setelahnya. Barangkali sebelum saya akhiri ada pertanyaan dari Bapak, Mas, Mbak, kalau pengantin yang berbahagia ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Dan kok jam piro Mas Andi? Jam piro ya 10:15. Maaf ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, sebelum saya akhiri kami doakan mudah-mudahan pengantin kedua menjadi diberi kelancaran sampai hari nanti. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah plus berkah sama ini bergantung dan segera diberi momongan anak soleh salihah, rezeki lancar, kesehatan, sakiku. Tutup nanti pantun, ciri khasnya pemenak nanti pantun. Yo baikan dahar bodong melo. Cakep. Cukup sepantan matur kaum. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik ashabiku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kita akan